Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dukung dakwah digital Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat zuhur rahimakumullah. Puji syukur mari kita panjat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat pada kita. Salah satunya adalah nikmat sehat, yang dengan nikmat tersebut maka kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni kewajiban menjalankan ibadah salat zuhur berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya kelak hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin sedang jamaah salat zuhur rahimakumullah. Ada pertanyaan klasik yang senantiasa muncul setiap tahun, terutama ketika bulan Ramadan tiba. Di antara pertanyaan klasik tersebut adalah, apakah kita boleh sholat tahajud setelah kita menjalankan sholat tarawih? Pertanyaan itu selalu muncul setiap tahun, seolah-olah nggak ada puasnya ketika dijawab. Oleh karena itu, untuk kesempatan hari ini saya sedikit akan mengulas tentang boleh tidaknya melaksanakan sholat tahajud setelah menjalankan sholat tarawih. Kaum muslimin sedang jamaah sholat zuhur rahimakumullah. Dalil atau hadis yang menjadi rujukan utama oleh para umat Islam tentang sholat tarawih adalah hadis riwayat Aisyah yang berbunyi bahwa maka Rasulullah yazidu ala fi Ramadana wala fi ghairihi ala 11 raka'atan yusalli arba'an wala tas'al an husnihina wa an tulihina thumma yusalli arba'an wala tas'al an tulihinna wa husnihinna thumma yusalli thalathan. Secara bebas hadis itu dapat dimaknai seperti begini, bahwa Nabi tidak pernah menambah rakaat salat malam baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Nabi sholat 4 rakaat kemudian salam, tapi jangan Anda tanya tentang bagaimana bagusnya sholat Nabi dan bagaimana lamanya sholat Nabi. Kemudian Nabi sholat 4 rakaat lagi, ya, dan jangan Anda tanya tentang bagusnya sholat Nabi dan panjangnya atau lamanya sholat Nabi. Kemudian Nabi sholat 3 rakaat witir. Ini hadis yang senantiasa dijadikan dalil tentang bagaimana Nabi itu sholat qiyam Ramadan atau qiyamul lail atau sholat tarawih. Sebetulnya pada zaman Nabi belum dikenal adanya sholat tarawih. Sholat tarawih itu baru dikenal, ya, konon secara masyhur ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, yang kemudian Umar itu menggerakkan diadakan kembali sholat malam di bulan Ramadan yang dulu pernah diadakan oleh Nabi selama 3 hari. Karena setelah Nabi itu khawatir kalau sholat malam dalam bulan Ramadan akan dijadikan sebuah kewajiban umat Islam sehingga umat Islam akan menjadi sangat susah, maka Nabi tidak mengerjakan sholat malam di masjid, tapi Nabi mengerjakan sholat malam di rumah. Dan para sahabat pun sama, mengerjakan sholat malam di rumah masing-masing. Kondisi seperti itu berlangsung sampai Abu Bakar menjadi khalifah. Di masa Abu Bakar menjadi khalifah pun sama, para sahabat itu mengerjakan sholat malam di malam bulan Ramadan itu masing-masing sendiri-sendiri di rumah dan ada yang masjid, tapi intinya mereka sendiri-sendiri. Kemudian ketika Umar itu menjadi khalifah, kemudian Umar menggagas kembali, beliau mengajak Ubay bin Ka'ab untuk sama-sama membangkit kembali sunnah yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah.
yaitu berupa salat malam atau qiyamul Ramadan yang pernah diadakan secara berjamaah meskipun waktunya hanya terbatas, karena ada kekhawatiran Rasul kalau salat malam itu dijadikan wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Umar itu kemudian itu membangkitkan kembali salat malam di bulan Ramadan yang dulu pernah dikerjakan Nabi? Ada beberapa alasan, tapi alasan utama adalah bahwa sepeninggal Rasulullah SAW maka tidak ada kekhawatiran akan munculnya ayat yang mewajibkan salat malam di bulan Ramadan menjadi sebuah wajib, karena ayat atau wahyu itu hanya turun selama Rasulullah itu hidup. Setelah Rasul wafat maka tidak mungkin akan ada ayat lagi yang mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan sholat qiyamul Ramadan atau qiyamul lail atau sholat tarawih. Oleh karena kekhawatiran itu sudah sirna. Yang kedua, sholat malam pernah diadakan berjamaah di masjid oleh Rasulullah meskipun hanya 3 hari. Oleh karena itu maka kemudian Umar itu mengajak Ubay bin Ka'ab untuk menggagas kembali, menghidupkan kembali sunnah Rasulullah berupa sholat malam berjamaah yang dulu pernah laksanakan selama beberapa hari. Ternyata Ubay bin Ka'ab itu setuju terhadap gagasan Rasulullah, dan yang menjadi imam sholat tarawih sholat malam dalam bulan Ramadan itu kemudian adalah Ubay bin Ka'ab tersebut. Kaum muslimin sedang jamaah Rasulullah, oleh kaum muslim sedang jamaah sholat zuhur rahimakumullah. Ini munculnya istilah sholat tarawih itu pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Sebelumnya maka tidak ada istilah tarawih, karena umat Islam waktu itu menjalankan ibadah yang disebut dengan istilah qiyamul Ramadan atau qiyamul lail. Kaum muslim sedang jamaah sholat rahimakumullah. Apa perbedaan antara qiyamul Ramadan atau qiyamul lail dengan sholat tahajud? Ini yang kemudian nanti akan menimbulkan hukum apakah boleh kita mengerjakan sholat tahajud setelah qiyamul lail atau setelah qiyamul Ramadan. Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini. Sebagian ulama yang secara ketat memegang hadis Nabi riwayat Aisyah tersebut yang mengatakan bahwa Nabi tidak pernah menambah jumlah rakaat salat malam baik di Ramadan maupun di Ramadan lebih dari 10 rakaat, maka mengatakan bahwa tidak ada salat tahajud di dalam bulan Ramadan. Yang ada adalah qiyamul Ramadan. Salat qiyamul Ramadan adalah salat tahajud yang dimajukan. Itu dalam pandangan ulama yang secara ketat memegang hadis Aisyah tersebut, bahwa memang Nabi Muhammad itu memang mengerjakan 11 rakaat tanpa ada tambahan, tetapi lamanya luar biasa. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Abu Hudzaifah bahwa Abu Hudzaifah pernah sholat malam bersama Rasul. Konon ini diduga ketika terjadi waktu di bulan Ramadan. Abu Hudzaifah mengatakan bahwa saya pernah ikut sholat malam bersama Rasulullah. Setelah Rasul membaca Al-Fatihah, maka Rasul itu melanjutkan baca Al-Baqarah. Saya mengira bahwa Rasul itu hanya akan membaca sebanyak 100 ayat Al-Baqarah kemudian ruku, tapi ternyata Rasul itu melanjutkan sampai selesai Al-Baqarah. Dan ketika mau selesai Al-Baqarah, saya menduga bahwa Rasul itu akan melanjutkan dengan ruku, jadi hanya akan membaca surat Al-Baqarah. Tapi ternyata setelah Al-Baqarah selesai, maka Rasul melanjutkan dengan surat Al-Imran. Kemudian ketika menjelang selesai, saya menduga bahwa Rasul akan ruku setelah selesainya surat Al-Imran. Pak, ternyata Rasulullah itu melanjutkan dengan surat An-Nisa. Jadi ada 3 surat yang sangat panjang yang dibaca Rasul untuk perawat pertama di malam bulan Ramadan tersebut. Itu yang diceritakan oleh Abu Hudzaifah. Kalau kita hitung menit misalnya, andai kata bacanya itu pelan ya, karena Rasulullah itu membaca Al-Quran kan secara tartil aja pelan-pelan dan sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, maka Al-Baqarah itu jumlahnya hampir 2,5 juz. 2,5 juz, 1 juz misalkan setengah jam, 2,5 juz berarti sekitar sejam setengah, sejam seperempat ya. Ditambah Ali Imran sekitar 200 ayat, jumlahnya mungkin setengah jam juga, maka hampir 2,5 jam. Ditambah An-Nisa 167 ayat, maka jumlahnya hampir 3 jam, 1 rakaat. Maka meskipun Rasulullah itu hanya melaksanakan 11 rakaat, panjangnya luar biasa. Dalam riwayat lain sebutkan bahwa Rasulullah itu menghidupkan Ramadan, sholat qiyamul Ramadan itu setelah Isya sampai menjelang sahur. Sampai menjelang sahur artinya nggak ada waktu lagi untuk melaksanakan sholat yang lain, karena waktu itu langsung sahur. Bahkan hari kedua itu ada seorang sahabat yang khawatir karena lebih panjang lagi Rasulullah itu sholat qiyamul Ramadannya. Ya, saya khawatir kalau sahur itu terlewat. Ya, tapi menjelang sahur mepet itu kemudian Rasulullah selesai sholat qiyamul lail.
Artinya begini, bahwa meskipun Rasulullah itu hanya menjalankan sholat qiyamul lail Ramadan itu 11 rakaat, tapi panjangnya luar biasa. Itulah makanya Aisyah mengatakan wala tas'al an husnihinna wa antulihinna. Jangan Anda tanya tentang bagusnya sholatnya Rasul, dan jangan tanya Anda tentang panjangnya atau lamanya sholat Rasul. Jadi meskipun hanya 11 rakaat, Rasul itu luar biasa panjangnya dari setelah Isya sampai menjelang sahur. Oleh karena itu tidak ada kesempatan untuk sholat lain selain sahur tadi, karena menjelang sahur itu sudah menjelang terbit fajar. Kaum muslimin sedang jamaah salat zuhur rahimakumullah, itu alasan bahwa tidak ada tahajud setelah sholat tarawih bagi orang yang secara ketat mengatakan atau memegang hadis ini. Tapi bagi orang yang membedakan antara tahajud dan qiyamul Ramadan, ya, maka mereka mengatakan ada sholat tahajud setelah sholat tarawih. Ya. Sholat tarawih itu qiyamul Ramadan atau qiyamul lail. Qiyamul lail itu dikerjakan sebelum tidur, yaitu setelah sholat Isya sampai waktunya nggak terbatas, yang penting dikerjakan sebelum tidur. Sedangkan tahajud itu sholat sunnah yang dikerjakan setelah tidur. Maka karakter dua sholat itu berbeda, yaitu qiyamul lail dikerjakan sebelum tidur, waktunya nggak terbatas, yang penting setelah sholat Isya sampai waktunya nggak terbatas. Sedangkan sholat tahajud itu dikerjakan setelah tidur. Sehingga karena karakternya berbeda, maka boleh kita mengerjakan sholat tahajud setelah sholat tarawih. Kalau misalkan kita setelah tarawih selesai jam 10 kita tidur, kemudian jam 2 kita bangun, kita boleh mengerjakan sholat tahajud. Yang tidak boleh adalah kita mengerjakan 2 witir di satu malam. Kalau kita sholat tarawih misalkan ditutup dengan witir 3 rakaat atau lebih dari itu, maka kita tidak boleh mengerjakan witir yang kedua kali, karena hadis Nabi mengatakan bahwa la witroni fi lailatin, tidak ada witir dalam satu malam, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kalau kita sudah witir ketika tarawih, maka kita nggak boleh witir setelah kita mengerjakan sholat tahajud. Itu bagi ulama yang mengatakan boleh kita mengerjakan sholat tahajud, karena karakter dua sholat itu berbeda. Sholat tahajud bukan sholat witir, sholat tarawih, dan sholat tarawih bukanlah sholat tahajud. Kaum muslimin sedang jamaah sholat zuhur rahimakumullah, di antara ulama yang mengatakan seperti itu, yang mengatakan bahwa sholat tahajud boleh dikerjakan setelah sholat tarawih adalah ulama-ulama yang membedakan karakter tadi. Di antaranya di Indonesia itu adalah Ustadz Ari Hidayat. Ustadz Ari Hidayat itu mengatakan bahwa kita boleh sholat tahajud setelah sholat tarawih, karena sholat tahajud itu dikerjakan setelah tidur, sedangkan tarawih adalah sholat malam yang dikerjakan sebelum tidur. Sehingga karena karakter berbeda, maka boleh kita mengerjakan sholat tahajud tersebut. Yang jadi masalah tadi kata Pak Ari Hidayat adalah kita boleh nggak mengerjakan sholat witir setelah sholat tahajud. Kalau kita sudah mengerjakan sholat witir setelah sholat tarawih, ya, maka muncul polemik tadi, ya. Tapi karena ada hadis tersebut, dan hadis itu yang adalah hadis sahih, maka kemudian ditutup bahwa kita boleh mengerjakan sholat tahajud setelah sholat tarawih kalau memang ada waktunya, tetapi kita nggak boleh mengerjakan sholat witir karena sholat witirnya sudah dikerjakan setelah kita mengerjakan sholat tarawih. Tidak boleh mengerjakan 2 witir dalam satu malam. Kaum muslimin sedang jamaah sholat zuhur rahimakumullah, ya. Itu polemik seputar boleh tidaknya kita mengerjakan sholat tahajud dengan tahajud setelah sholat witir, setelah sholat tarawih. Di pandangan ulama, sebagai ulama Muhammadiyah, ya, dalam pandangan sebagai ulama Muhammadiyah, karena ulama Muhammadiyah itu lebih ketat menggunakan hadis riwayat Aisyah yang mengatakan bahwa Nabi tidak menambah bilangan sholat malam di Ramadan maupun di Ramadan lebih dari 10 rakaat, maka mengatakan bahwa sholat tarawih sesungguhnya adalah sholat tahajud. Sholat tarawih adalah sesungguhnya sholat tahajud yang dikerjakan atau yang didahulukan atau yang dimajukan, karena dalam rangka menghidupkan malam Ramadan, ya, oleh karena itu kita nggak boleh mengerjakan sholat yang sama di waktu yang ini setelah sholat itu. Kalau kita mengerjakan tahajud setelah tarawih, maka sama saja kita mengerjakan tarawih 2 kali di malam tersebut. Sebenarnya nggak masalah, karena sholat malam itu nggak ada batasannya. Dalam pandangan ulama yang bernama Ibnu Abdul Bar, bahwa sholat malam itu tidak ada batasannya. Beliau mengatakan seperti itu karena menggunakan hadis riwayat Ibnu Umar yang berbunyi begini. Ada seorang yang datang ke Rasulullah kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara sholat malam?" Maka Rasulullah menjawab, "Sholatul lail mathna wa wa idza khashita fatir biwahidah." Salat malam itu dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apabila Anda khawatir atau takut akan datangnya subuh, maka sholatlah witir 1 rakaat.
Pernyataan Rasulullah salatul lail masna itu dipahami oleh Ibnu Bar itu ya, sebagai sholat yang tanpa ada batasan, karena andai kata ada batasannya maka Rasulullah akan mengatakan jumlah rakaat sholat malam sekian. Tapi Rasulullah sama sekali tidak menyatakan jumlah rakaat sholat malam sekian. Hanya sebutan Rasul adalah sholat malam itu dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apabila kita khawatir akan datangnya sholat subuh, maka kita tutup dengan witir 1 rakaat. Itu hadis itu kemudian dipahami oleh beberapa ulama sama bahwa sholat malam itu termasuk sholat tarawih itu tidak ada batasan rakaatnya. Oleh karena itu di Hasanah Islam itu dikenal bahwa Imam Maliki itu sholat tarawih bukan hanya 20 rakaat ya. Imam Maliki itu sholat tarawih itu 30 rakaat ditambah witir 3 rakaat, berarti jumlah berapa? Jumlahnya itu 36 rakaat. Jadi 36 rakaat ditambah 3 rakaat sholat witir, maka jumlah sholat malam ketika malam Ramadan itu adalah 36. Hasan Basri itu lebih lama lagi, lebih banyak lagi. Imam Hasan Basri itu mengatakan bahwa jumlah yang paling bagus sholat tarawih adalah 40 rakaat. 40 rakaat ditambah 3 witir, berarti jumlahnya berapa? 43 rakaat. Itulah perkembangan pendapat para ulama mengenai jumlah rakaat sholat malam ya. Makanya ada beberapa ulama mengatakan bahwa sholat malam tidak ada batasan jumlahnya, yang ada adalah batasan waktu sampai fajar subuh, karena fajar subuh sudah masuk waktu sholat subuh. Mudah-mudahan manfaatnya bagi kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.